Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 4 yang solih dan solihah, kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran kedua. Betul kan pelajaran kedua? Kita lihat. Ini dia pelajaran kedua, yaitu tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Anak-anakku sekalian, kita tetap bersyukur meskipun pelajaran masih daring atau online. Yang harus kita ketahui yang pertama adalah rukun iman. Setelah kita belajar rukun Islam, sekarang kita belajar rukun iman. Itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Dan yang kelima, iman kepada hari kiamat. Serta yang keenam, iman kepada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang pertama. Yuk kita lanjutkan bahasan kita A, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anakku sekalian, mempercayai Allah itu ada. Yang pertama yang harus kita perhatikan. Yang kedua, mengetahui Allah melalui pengamatan ciptaannya. Yang ketiga, mengetahui Allah melalui Asmaul Husna. Kemudian yang keempat yang akan kita bahas di sini adalah hikmah dari mengetahui Allah itu ada. Anak-anakku kelas 4 yang solih dan solihah, yuk lanjut ya. Yang pertama tadi, mempercayai Allah itu ada. Nah, anakku sekalian, di gambar ini kita bisa lihat ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Mereka hidup di dunia ini. Jadi manusia, hewan, laut, tanaman, dan semua yang ada di alam semesta ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Semua itu pasti ada yang menciptakan. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak-anakku yang solih dan solihah, yang kedua, Allah mengetahui Allah melalui pengamatan ciptaannya. Maaf ya, sampai belibet. Kita lihat semuanya, ada ayah, ada ibu, ada kita. Ya. Coba kita perhatikan. Dirimu, ayah, ibu adalah makhluk ciptaan Allah. Di antara tanda bahwa Allah itu ada adalah adanya dirimu dan makhluk lainnya yang ada di alam semesta ini. Kita ada, kita dicipta, kita diatur oleh Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak sekalian yang ketiga, mengetahui Allah melalui Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husna di sini akan kita bahas ada 1, 2, dan 3. Yang pertama Al-Basir, yang kedua Al-Adl, yang ketiga Al-Azim. Yuk kita bahas satu persatunya. Al-Basir, Al-Basir itu artinya apa Pak Guru? Al-Basir berarti Allah Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu, baik yang nampak, yang nyata, maupun yang tidak nampak atau gaib. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 20, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Pak Guru, Asmaul Husna itu apa? Kelas 4. Harusnya ingat ya, Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyainya. Nah, anakku sekalian, yuk kita lanjut. Penerapan makna Al-Basir dalam kehidupan kita. Yang pertama, menyadari bahwa Allah senantiasa mengawasi makhluknya.
Oleh karena itu, kita sebagai seorang anak muslim harus selalu berbuat baik. Di antaranya rajin belajar, membantu orang tua, menghormati orang tua. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan indera penglihatan kita untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang terbentang di alam raya ini. Kita bisa melakukannya dengan melihat alam semesta ini, menyadari bahwa Allah menciptakan alam ini untuk manusia. Melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membaca Al-Quran, melihat hal-hal yang baik, menghindari yang tidak baik. Ini termasuk penerapan makna al-basyir dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita lanjut Asmaul Husna berikutnya, yaitu Al-Adl. Al-Adl artinya apa Pak Guru? Al-Adl artinya Allah Maha Adil. Keadilan Allah tersebut ditunjukkan dengan ketetapannya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nahl ayat 90, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Yang artinya, anak-anak sekalian yang salih dan salihah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Kemudian kita lanjutkan, seseorang yang adil adalah orang yang jujur dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang adil tidak berpihak pada satu kelompok tertentu. Orang yang adil juga tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Keadilan merupakan induk kebaikan dan jalan menuju kebaikan. Kita harus selalu menerapkan sifat adil dalam kehidupan sehari-hari. Silakan ya anak-anak sekalian, ketika ada dari kalian mempunyai sesuatu ingin berbagi, silakan berbagi yang adil, sehingga di antara teman kita tidak ada yang merasa terzalimi. Kemudian kita lanjut kepada Asmaul Husna yang ketiga, yaitu Al-Azim. Al-Azim artinya Allah yang Maha Agung. Semua makhluk kecil di hadapan Allah. Semua makhluk membutuhkan Allah, dan Allah tempat meminta segala sesuatu. Sebagaimana Allah sudah berfirman di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Nah, penerapan makna al-azim dalam kehidupan kita, ya, yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah. Dengan keagungannya, Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Kemudian yang kedua, menyadari kita makhluk lemah, maka kita selalu memohon pertolongan dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu berdoa atau memohon kepada Allah agar diberi kebaikan, kesehatan, dan keselamatan. Kemudian anak-anak sekalian, yang keempat, hikmah dari mengetahui Allah itu ada. Ya, kita simak baik-baik ya. Yang pertama, meningkatkan iman dengan rajin beribadah. Yang kedua, jika mendapatkan kesulitan, selalu memohon petunjuk dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu menjaga alam ciptaan Allah. Seperti kalau anak-anak sekalian membuang sampah pada tempatnya, anak-anak sekalian tidak mengotori sawah, tidak membuang sampah di sungai, itu termasuk kita menjaga alam ciptaan Allah. Kemudian anak sekalian, kita lanjut kepada yang B, beriman kepada Rasul Allah. Ya, Rasul Allah berarti utusan Allah. Beriman kepada Rasul Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus Rasul untuk menjadi teladan manusia. Dengan beriman kepada Rasul Allah, manusia akan selamat dunia dan akhirat. Mau kan anak-anak sekalian? Insya Allah kita mau semuanya ya. Di dalam Al-Quran, Allah memperkenalkan 25 Nabi dan Rasul yang harus kita ketahui. Ada yang sudah hafal? Oh belum, kalau belum kita hafalkan bersama. Insya Allah di video ini kita akan munculkan dan kita akan mempelajari dengan mudah.
25 Nabi dan Rasul Allah. Yuk lihat, Masya Allah ya, langsung cahayanya keluar ya. Kita mulai. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Ya. Gimana Pak Guru lagi? Ya, nanti kalian putar lagi ya untuk menghafalkannya. Insya Allah lagu itu lebih mudah untuk menghafalkan 25 Nabi dan Rasul Allah. Kita lanjut dulu ya. Yuk kita bernyanyi bersama lagi. Wah, bersama lagi. Kita nyanyi lagi nih. Ya. Aku beriman kepada Allah, lagu indung-indung. Ya, bersama-sama ya. Perhatikan Pak Guru. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Aku beriman kepada Allah, hanya Dia yang maha kuasa. Aku beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran. Aku beriman kepada Allah, hanya Dia yang maha kuasa. Aku beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran. Ya, alhamdulillah. Mudah ya? Bisa kalian nyanyikan sendiri. Alhamdulillah, ada gambar cover buku kita, berarti kita sampai di akhir pelajaran kita. Mari kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.